Salam. Segenap majelis GKJ Jumat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Wahyu Utomo dengan menggunakan pujian liturgi khusus ibadah Minggu Advent ketiga. Adapun warta jemaat Minggu 11 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, ibadah PA dan Anjasana Jemaat bulan November akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu hari ini, tanggal 11 Desember 2022, waktu jam 5 sore, tempat keluarga Bapak Prasyudanto Jati, pelayan firman, Penatua Dwi Rianto, pemimpin pujian Diaken Sri Rezeki. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Yang kedua, mengenai rangkaian acara Natal GKJTU Jemaat Bendosari. Yang pertama, ibadah perayaan Natal seksi kategorial anak atau SPKA dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember waktu pukul 14 atau 2 sore tempat gedung gereja. Yang kedua, ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan kategorial perempuan atau SPKP dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 waktu pukul 15 tempat gedung gereja. Yang ketiga, ibadah Natal dan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 waktu jam 9 tempat gedung gereja. Untuk pencawisan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember 2022. Yang keempat, perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 waktu jam 16.30 tempat gedung gereja. Mohon dukungan dan kehadiran dari warga jemaat pada acara-acara ibadah dan perayaan yang akan kita selenggarakan. Kemudian mengenai rangkaian acara Natal BKGS. Yang pertama, Salatiga Christmas Parade dan Resik-resik Kuto akan diselenggarakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 waktu jam 9 pagi. Startnya dari UKSB, finish di kantor wali kota. Yang kedua, ibadah Natal bersama BKBS hari Minggu 25 Desember 2022 waktu jam 4 pagi tempat lapangan Pancasila. Pembawa firman Pendeta Dr. Gideon Rosli MTH. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 18 Desember 2022
adalah ibadah Minggu Advent keempat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Advent keempat dan akan dilayani pencawisan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Kau telah mencukupi kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kebahagiaan, dan Kau memampukan kami untuk menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan yang harus kami lalui selama seminggu ini. Terima kasih ya Bapa. Semua itu karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami juga datang memohon pengampunan-Mu Bapa atas segala dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Jika kami telah menyakiti hati-Mu atau menyakiti sesama kami mohon pengampunan-Mu. Sucikanlah hati kami Bapa, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu dalam ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi atas saudara kami, Bapak Wahyu Utomo, yang akan memimpin ibadah hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Dan juga kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi jemaat dan kami semua yang hadir di sini, sehingga kami boleh menerima sukacita daripada Engkau, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami yang bekerja melayani di sini, Bapak Ibu Majelis, di musik, sound leader, multimedia, sehingga kami semua boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Dan ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk kami berdiri dan kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Minggu Advent ketiga adalah Minggu Sukacita atau biasa disebut Gaudete Sunday. Kita diajar untuk menanti kedatangan Juru Selamat dengan sukacita, bukan dengan muram durja, karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Citra manusia rusak akibat dosa di masa lampau. Hanya oleh karya keselamatannya kita mendapatkan pemulihan dari dosa. Oleh karena kedatangannya membawa masa depan yang penuh harapan, mari kita bersukacita dan bersukaria.
Ibadah ini dengan bersama mengaku bahwa kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semangat disilakan. Menghidupi pengharapan di tengah banyaknya persoalan yang hadir dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Secara sadar, mungkin kita tahu bahwa kita haruslah hidup dengan berpengharapan. Akan tetapi, bagaimana jika banyak persoalan menghimpit kehidupan kita? Apakah kita bisa tetap menghidupi pengharapan itu? Lalu, apakah pengharapan yang kita hidupi hanya akan kita nikmati sendiri? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pengharapannya? Bagaimanakah dengan ciptaan-ciptaan lain di sekeliling kita? Apakah harapan yang kita punya adalah untuk kita sendiri? Marilah bersama kita mengawal perenungan kita saat Sekarang
Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Berbagi pengharapan dan kehidupan kepada seluruh ciptaan adalah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, seringkali kita mengabaikan kehidupan sesama di sekitar kita. Kita hanya memilih untuk memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang egois. Oleh karena itu, marilah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan memohon ampun kepadanya.
Inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjanji keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan engkau diampuni. Kita bisa damai pada sama Tuhan. Terima kasih.
Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Ia selalu menyertai dan memberikan hidup baru pada jemaat-Nya. Firman Tuhan disebut dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian petunjuk hidup baru yang dapat menuntun dan memimpin kita untuk semakin kuat dan semakin lebih baik dalam menjalani kehidupan kita. Kami akan senantiasa bersukacita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Jemaat kami yang makin berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya pada Allah Tritunggal. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita dalam kuat iman Katolik. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Gereja Kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini, kami dapat Engkau kumpulkan di rumah Tuhan saat ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah kiranya Engkau Tuhan yang ditinggikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Allah. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi atas kami, membuka pemikiran kami, hati kami, sehingga kami bisa memahami, terlebih bisa melakukan dalam sehari-hari kami ya Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pengertian, memberikan kemampuan untuk mempersembahkan, memberikan apa yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu saat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara. Shalom. Ya, nama saya Wahyu Utomo, sudah dibacakan tadi. Saya berasal dari Solo, Sukoharjo, tepatnya Solo bagian selatan. Saya di sini bersama istri saya bernama Yuli Triastuti. Silakan diri. Ya, kami bertemu ketika kami sekolah di Getasan. Terus istri saya tinggal di Ngadungan. Jemaatnya Bapak Victor, sehingga kemarin saya direkomendasikan atau untuk berkhotbah di tempat ini, sehingga lah begitu ceritanya. Mari kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang dijadwalkan oleh GKJTU, Almanak GKJTU. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 11 Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang kedua, dan nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ketiga, begitu seterusnya sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Atau untuk apakah kamu pergi?
melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita itu banyak ada masalah seperti yang dibacakan liturgis tadi. Kita lihat di liturgis tadi membacakan dalam introitusnya itu menghidupi pengharapan di tengah rakyatnya. Persoalan yang hadir dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, kita di dalam kehidupan kita itu kita sering sekali mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan. Ayat ini tertulis dalam perikop pertama. Ayat pertama itu dituliskan di dalam penjara. Yohanes mendengarkan pekerjaan tentang Kristus. Ketika Yohanes di dalam penjara, itu juga dalam suatu masalah, sama seperti di dalam kehidupan kita, di dalam masalah keluarga, di dalam permasalahan anak-anak kita atau orang tua kita, kalau kita sebagai anak muda, di dalam keuangan mungkin ada hutang atau yang lain, atau segala macam permasalahan kompleks sekali di dalam kehidupan kita saat ini. Tapi marilah kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diberikan pengarahan Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk menghadapi permasalahan ini. Ya, kita sering kalau kita di dalam terkadang di dalam kehidupan pas kita enak-enak saja, kita mengikuti Tuhan enak juga. Kita enak ikut ibadah, merasa nyaman. Tetapi bagaimana kalau di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita? Apakah kita dekat dengan Tuhan seperti layaknya kita sehari-hari atau bagaimana? Atau lebih menjauh, atau bahkan lebih mendekat lagi? Mari kita belajar saat ini. Di dalam penjara, Yohanes telah menyuruh murid-muridnya. Banyak murid Yohanes yang telah didapatkan ketika ia berkorban menyerukan kedatangan Sang Mesias. Pada saat ini kita di dalam Advent 3 ini menyerukan akan datangnya Tuhan. Yohanes pun juga bahkan dituliskan di padang gurun. Yohanes menyerukan Sang Mesias akan datang. Bertobatlah, menyerukan pertobatan di situ. Tetapi di dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis ada masalah. Tetapi marilah kita lihat di ayat yang ke-3. Ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Kalau kita bisa memahami betapa hebatnya Yohanes untuk menyerukan pertobatan sehingga bisa menerima akan Mesias, Sang Penyelamat itu, yaitu Yesus Kristus, itu serasa layaknya tidak mungkin menanyakan hal ini, meragukan, padahal ia sendiri yang telah menyatakan di depan matanya bahwa Yesus telah dibaptis, bahkan ia sendiri dibaptis olehnya, dan Allah Bapa menyerukan, inilah anakku yang kukasihi. Dan disitulah Roh Kudus hadir, Trinitas ketiganya Tuhan, ketiganya kita itu hadir di situ, begitu kuat dia seharusnya. Tetapi ketika di penjara, ia masih meragukan, menanyakan apakah benar-benar Tuhan Yesus itu adalah Mesias, atau kami masih menunggu orang lain.
Nah, Yohanes sendiri pun seperti itu. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu bagaimana? Di dalam penderitaan kita, di dalam permasalahan kita, apapun yang kompleks di dalam kehidupan ini, apakah kita masih meragukan Tuhan Yesus atau tidak? Atau bagaimana kehidupan kita seperti ini melemahkan iman kita? Seperti Paulus memintakan kepada Tuhan cabut duri di dalam dagingku ini. Tetapi apa kata Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku. Sehingga Paulus mengatakan, ya di dalam penderitaanku aku semakin lemah, tetapi Tuhan lebih kuat. Tetapi Tuhan kuat di dalam kehidupanku. Paulus seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika ia menerima penderitaan, jauhkanlah cawan ini daripada aku ya Bapa. Apakah ya kasus khusus memang penuh berteologis ketika menanggapi tentang Yesus ini, beda dengan Yohanes atau Paulus. Ketika Yesus pun sendiri berat menghadapi apa yang ia alami pada saat itu untuk menerima salib. Tapi apakah yang berat itu apa? Bukan salib yang diderita untuk sakit dipaku, bukan. Saya sedikit untuk menjelaskan tentang hal ini. Kemarin saya datang ke Gua Maria di depan salib Tuhan Yesus. Beberapa lama saya tiba-tiba menangis sendiri. Saya menangis sendiri, menanyakan apakah yang berat bagi engkau ketika engkau disalib beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ternyata ada seorang pengkhotbah yang menafsirkan bukan salibnya yang berat, bukan kehidupan yang ia alami untuk datang ke salibnya itu bukan, tetapi ia satu kesatuan dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, sehingga ia tidak ingin berpisah kepada mereka. Dalam tanda kutip seolah-olah berpisah. Maksudnya berpisah kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang benar-benar suci, itu ketika Yesus dalam rupa manusia, dalam daging itu menerima dosa-dosa. Dia telah melimpahkan dosa-dosa umat manusia. Makanya kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni lewat pengorbanan Yesus. Nah, sehingga itu memisahkan sementara, seolah-olah memisahkan, karena ini aku tidak ingin berdosa. Apa yang dikatakan Yesus di dalam seolah-olah aku tidak ingin berkontaminasi dengan dosa, sehingga tidak ingin berpisah kepada Allah yang suci, sehingga ia berat untuk pisah kepada Allah dan Roh Kudus itu, karena ia telah ingin menanggung dosanya itu. Ya, yang berat itu kan Tuhan Yesus tidak ingin jauh kepada Allah Bapa, karena dilimpahkan dosa-dosa umat manusia yang dulu, yang saat ini, dan yang akan datang itu oleh karena Yesus menebusnya. Telah selesai dosa-dosa yang percaya kepada Dia. Nah, itu dosa. Hal yang paling menyedihkan Yesus adalah ketika ia jauh daripada Allah Bapa, ketika ia menanggung dosa. Jadi saya merenung di dalam bukit doa itu, Tuhan, segala permasalahanku tidak sebanding dengan ketika aku jauh daripada Engkau. Apa yang dirasakan Tuhan Yesus, aku tidak ingin jauh kepada Engkau ya Tuhan. Segala permasalahanku tidak melebihi permasalahanku sendiri saat ini adalah ketika aku jauh dari Yesus. Pada saat itu kan saya merenungkan itu sambil, ya untuk tidak banyak orang di sana sepi, sehingga saya menangis karena apa? Karena hal yang paling menyedihkan,
hal yang paling memberatkan adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Sama seperti apa yang dialami Yesus pada saat itu. Ia menanggung dosa sehingga Tuhan tidak bisa terkontaminasi dengan dosa itu, sehingga seolah-olah putus hubungan untuk menyelamatkan. Memang harus itu visi misi Yesus Kristus datang yang akan kita rayakan itu, dia itu. Sehingga apapun permasalahan kita, bukan keuangan, bukan hal yang menderitakan kita. Makanya Paulus mengatakan di dalam penjara, ketika aku lemah, ketika aku dalam menderita, tetapi Yesus hidup di dalam aku. Yesus hidup dalam aku, sehingga iman yang bertumbuh itu iman yang ketika di dalam penderitaan itu kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu jauh lebih baik aku menderita di dalam dunia ini asal hidupku di dalam kehendak Tuhan dibandingkan hidup bernyaman-nyaman di dunia ini tetapi tidak seperti apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kemarin saya mencoba untuk tidak pelayanan. Terakhir saya pelayanan di pedalaman Kalimantan. Saya pelayan di pedalaman Kalimantan, ternyata di sana saya sakit dan harus operasi, dan saya pulang ke sini operasi, dan saya tidak bisa balik ke sana karena airnya mengakibatkan nanti akan mengalami penyakit itu lagi. Dan saya sedikit agak gimana gitu, dan saya memutuskan untuk saya berbisnis kembali. Tuhan, saya berbisnis aja deh. Saya rasa biar saya dalam pelayanan saya, ekonomi saya, kemapanan saya dalam berbisnis, sehingga tidak mengharapkan di dalam gereja nantinya, karena ya sangat kurang berkecukupan karena saya waktu di pedalaman. Saya makanya waktu itu membuka toko di toko gitar yang di Warak itu. Nah itu saya membuka di situ. Ternyata ketika saya Januari saya menikahi istri saya saat ini, itu tidak bisa kamu pelayanan menunggu, kamu harus mapan dulu. Kamu bekerja sambil pelayanan, tidak apa-apa. Seperti Paulus mengatakan bahwa ia tidak bergantung sepenuhnya kepada jemaat, tetapi ia juga bekerja. Maka dari itu saya mencoba untuk melayani Tuhan kembali, agar ketika kalau saya pun nyaman di dalam ekonomi, nyaman di dalam kehidupan saya, nanti malah bagaimana lupa dalam pelayanan bisa juga. Nah, maka dari itu ya saya pada saat ini belum pernah mengerjakan hal sekeras ini. Saya mencoba bertani di rumah istri saya. Begitu berat memang ya, tapi memang saya harus alami. Mari kita melihat lagi di ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat 7. Ayat 7. Silakan kalau ada yang ingin membacakan untuk kita semua, ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gunung, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Terima kasih Ibu. Ya, setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Yohanes tadi, katakan kepada gurumu, baliklah ke penjara, katakan kepada gurumu, ceritakan saja apa yang terjadi. Nah, di sini Yohanes itu sebelumnya bahkan dituliskan di sini, untuk apakah kamu pergi kepada guru? Ia mengatakan tentang Yohanes itu, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun dahulu?
yang kamu beritakan waktu itu saat ini sudah datang, kamu malah kurang mempercayainya. Gitu. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari, maksudnya melihat bulu yang digoyangkan kian kemari, maksudnya ajaran yang diubah-abihkan seperti bulu ketika ada angin. Bukan seperti itu. Ajaranmu begitu kuat karena engkau telah dinubuatkan oleh orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu seperti Yesaya, Yeremia dan lain sebagainya tentang Mesias ini. Kamu kuat sehingga apa yang dituliskan di sini ayat 8, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya istana raja. Bukan tentang hal itu, bukan tentang keduniawian, bukan tentang hal yang bermegah-megahan yang dituliskan di sini, yang diceritakan, yang ini dimaksudkan. Makanya saat ini saya menekankan bahwa bukan tentang hal duniawi, tentang Natal itu, bukan hanya tentang hal kemeriahan tentang Natal itu, tetapi bagaimana kita seharusnya di dalam kedatangan Yesus, Yohanes dalam penderitaan, di dalam suasana Advent untuk menjelang Natal, ketika kita di dalam penderitaan, bagaimana? Sangat jarang khotbah ini saya dengar. Makanya saya tertarik untuk membawakannya ini. Bagaimana? Mari kita melihat ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Nah, jadi ketika kebiasaan atau hal yang Yohanes kerjakan ketika yang menyerukan itu bukan di tempat istana, maka khotbah-khotbah atau seruan pertobatan atau membicarakan tentang kebenaran itu layak untuk diperjuangkan dimanapun. Maksud saya, di padang gurun pun banyak orang-orang berbondong ikut mendengarkan Yohanes. Jadi hal sesuatu yang menceritakan tentang kebenaran, menyerukan pertobatan, memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran, kebenaran Alkitab ini yang kita yakini sebagai firman Tuhan, layak untuk kita perjuangkan. Di dalam arti layak untuk kita korbankan waktu kita di dalam minggu, ketika kita liburan atau kita senang-senang bersama keluarga, layak untuk kita korbankan di dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab ini lewat setiap khotbah pendeta atau jemaat Tuhan lainnya. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar darinya. Sangat susah ini untuk dipahami oleh, maksudnya kalau tidak mempelajari benar-benar ayat ini. Ketika Yohanes meragukan bahwa Yesus adalah Mesias, ia menyanjungnya malah. Ya, ketika ia ditegur Tuhan Yesus, tetapi ketika ia disanjung kenapa? Tidak ada yang lebih besar pendahulunya yang dilahirkan dari seorang bayi perempuan. Maksudnya nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu yang menyerukan akan Mesias, akan menyerukan juru selamat, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Bahkan Elia pun ataupun yang lain yang menyerukan tentang Mesias itu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes, karena mereka hanya melihat dari jauh. Berapa ratus tahun yang lalu baru Yesus datang, nabi-nabi terdahulunya. Tetapi
Yohanes melihat sendiri tentang Mesias ini. Begitu anugerah Tuhan yang luar biasa. Seorang nabi terakhir dia melihat sendiri sang Mesias itu. Makanya tidak ada yang lebih besar karena anugerahnya ia sebelum pendahulu-pendahulunya hanya bernubuat saja, tetapi ia bahkan diberikan anugerah kepada Tuhan untuk membaptiskan sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, di situ karena makanya Yesus meninggikan Yohanes, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis itu. Tetapi ia juga mengatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi ketika di dalam kerajaan surga terkecil tidak lebih besar, Yohanes itu tidak lebih besar daripada sesuatu hal yang lebih di surga itu. Yang terkecil di surga itu lebih besar daripada Yohanes nantinya. Maksudnya seperti ini. Kenapa Yesus mengatakan kamu Yohanes tidak memang paling besar di dalam sebelum pendahulumu, sebelum aku datang ke sini, karena aku mendapat anugerah untuk melihat aku sendiri. Tapi nantinya ketika kamu itu di surga tidak akan lebih besar daripada yang terkecil di kerajaan surga, karena yaitu kita semua di zaman anugerah, di zaman anugerah yang saya bicarakan tadi tentang pengorbanan Yesus, karya Yesus di dalam perjanjian baru, yaitu ketika Yohanes hanya melihat seorang melihat Bapa menyerukan suaranya, ketika Roh Kudus turun atas Yesus, hanya melihat saja, karena Yesus belum mengorbankan dirinya, belum di zaman anugerah. Tetapi ketika Yesus telah di zaman anugerah, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tinggal di dalam kita semuanya satu persatu yang percaya. Amin. Jadi Tuhan sendiri yang menghidupi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sendiri yang tinggal bersama-sama di dalam kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan tidak lebih besar, karena waktu di zaman sebelum Yesus itu Roh Kudus belum dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus belum mengorbankan dirinya. Sehingga bagi kita yang percaya kepada Yesus, benar-benar sungguh percaya, maka kita akan didiami oleh Roh Kudus, tinggal di dalam hidup kita. Saya selalu meyakinkan di dalam khotbah-khotbah saya, jemaat-jemaat saya, ketika saya melayani dimanapun, kita ketika percaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena apa? Begitu susah menghadapi permasalahan-permasalahan seperti tadi saya mengatakan di dalam khotbah saya yang pertama. Begitu susah. Apakah kita merasakannya? Begitu susah. Bahkan di dalam kerohanian pun kita pun begitu susah untuk mendapatkan sesuatu yang begitu menyenangkan di dalam kerohanian kita. Bagaimana yang sempurna? Bagaimana kita menjauhi dosa-dosa kita yang sering kita lakukan? Bagaimana Tuhan? Kadang kita begitu susah untuk menghadapi itu semua. Tetapi yakinlah, ketika kita berserah kepada Roh Kudus tadi, Roh Kudus membimbing di dalam kehidupan kita, menuntun dalam seluruh kebenaran kita sesuai dengan ajaran Yesus Kristus lewat Alkitab yang kita pelajari saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di Minggu Advent yang ketiga ini ya Tuhan, kami tidak ingin melihat di dalam peristiwa keadaan kami ketika kami mempercayai Engkau. Tapi biarlah Tuhan kami melihat Engkau saja ya Allah, bahwa begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Iman kami teruji ketika kami di dalam penderitaan.
Iman kami Engkau uji, terbukti ketika kami di dalam kesusahan. Maka dari itu ya Tuhan, di dalam ujian-ujian hidup kami mohon Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tahu akan kebenaran ilahi yang dari Bapa Surgawi. Maka dari itu Tuhan, tolong biarlah kiranya Engkau memberikan hati pikiran kami untuk memahami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami ketika kami keluar dari rumah Tuhan saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan, berdoa untuk di dalam jemaat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang menilik jemaat GKJTU Bedosari ini ya Allah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan anugerah atas gereja ini ya Tuhan. Karena kami percaya gereja-gereja-Mu adalah sangat berarti, berharga di mata-Mu ya Allah. Maka hamba-Mu pada saat ini mendoakan bagi jemaat-jemaat-Mu di KJTU Bedosari ini ya Allah. Biarlah kiranya Tuhan yang mendidik atas mereka, berikan hati yang murni untuk mengikuti Engkau. Karena kami percaya ya Tuhan, motivasi mereka di dalam mengikut Engkau ketika hanya melihat Engkau saja ya Tuhan, dalam penderitaan mereka ataupun di dalam kesusahan mereka ya Tuhan, mereka tetap mengikut dan percaya kepada Engkau, sehingga bersama-sama dengan kami di gereja ini ya Allah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini ya Allah. Baik Ibu Pendeta, Bapak Majelis, Bu Majelis tempat ini, berikan hati yang melayani sepenuhnya pada Engkau Tuhan, sehingga bisa mengayomi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terlebih bagi mereka yang membutuhkan akan perhatian rohani, jasmani. Tolonglah kami sebagai hamba-Mu Tuhan, berikan hati-Mu, sehingga hati kami seperti hati-Mu ketika melihat jemaat-Mu ya Allah. Dan kami berdoa biarlah mereka yang lanjut usia, yang sudah tidak bisa berkumpul di tempat rumah-Mu ini ya Allah, Engkau memberikan kekuatan mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, kuatkan iman mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka mengalami sukacita dan sejahtera di masa tua mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sakit ya Tuhan. Bapak Yudianto, Ibu Sri Wulan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka ya Allah, datang menjamah mereka ya Tuhan, sehingga merasakan jamahan-Mu di dalam kesakitan mereka ya Allah. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dahulu Engkau menyembuhkan, dan saat ini pun Engkau juga sebagai penyembuh, dan akan datang pun Engkau juga menyembuhkan, dan selama-lamanya Engkau adalah penyembuh ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu ini. Kami juga mempersiapkan persiapan Natal dan tahun baru kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memperlancar akan acara kami ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja, turut campur tangan di dalam gereja kami, karena ini adalah gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan di dalam acara yang kami adakan.
untuk memperingati akan kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat sidang sinode di KCTU ya Tuhan yang ke-30. Biarlah Engkau Tuhan memberkati sinode kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang ikut campur tangan memperlancar proses sidang di KCTU ini ya Allah. Karena kami percaya Tuhan, sinode ini terbentuk oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa syafaat ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dalam kehidupan kita diberikan berkah atas pekerjaan kita, kesehatan kita. Maka dari itu mari kita saat ini memberikan persembahan dengan didasarkan dalam Mazmur 54 pas ayat 8. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mengingat firman-Nya dengan rela hati. Aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita iringi pujian Kidung Jemaat 387 sambil kita mempersembahkan edaran persembahan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan atas kami
untuk memberikan persembahan di hari Minggu ini ya Tuhan. Tidak seberapa ketika kami melihat berkat-Mu di hari-hari kami ya Allah. Dalam pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya atas gereja-Mu ini yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, biarlah memberikan kebijaksanaan atas kami, sehingga persembahan ini dikumpulkan untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dunia ini dipenuhi kekerasan. Marilah kita mulai dari diri kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat-Mu menyertai GKJTU untuk berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Kiranya cinta-Mu menyertai perjalanan kehidupan jemaat-Mu GKJTU Bedosari. Kiranya belas kasih-Mu memampukan setiap orang yang percaya pada Allah menjadi dampak positif dan teladan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita pujikan doa jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Putri Sion nyanyi. Yesus
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ciko. Iya, selamat hari Minggu. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hari ini sudah menonton sekaligus mengikuti ibadah secara online. Kiranya di dalam Advent yang ketiga kasih Tuhan senantiasa serta Bapak Ibu semua, dan seperti minggu ketiga Advent yang kita ketahui sebagai minggu sukacita, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa beserta kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan tanggal 18 Desember tahun 2022 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono. Sekaligus kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam pelayanan di tanggal 18 karena akan ada pencawisan perjamuan kudus, dan kita akan melaksanakan bersama perjamuan kudus pada hari Natal 25 Desember 2022. Matur nuwun, sugeng siang, Gusti Yesus berkahi.